Kurang dari sepekan, jamaah haji reguler Indonesia tahun 2024 kloter awal gelombang pertama masuk asrama haji dan terbang ke Tanah Suci. Ada kemudahan layanan fast track jamaah haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Jamaah haji reguler kloter awal tentu sedang sibuk menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci mulai Ahad 12 Mei 2024. Selain memantapkan niat, jamaah haji menyiapkan perbekalan dan acara selamatan mengundang keluarga, teman, dan tetangga. Ini jadwal keberangkatan jamaah haji kloter awal. Petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH siap menyambut jamaah di asrama embarkasi haji. Kementerian Agama telah merilis jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Indonesia tahun 2024. Jamaah dijadwalkan mulai masuk asrama pada 11 Mei 2024 dan secara bertahap diberangkatkan mulai 12 Mei 2024. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenak Saiful Mujab menyampaikan, proses pembagian kloter, kelompok terbang, dan penyusunan jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah haji sudah selesai. Kloter pertama akan mulai terbang pada 12 Mei 2024 ke Tanah Suci. Keberangkatan 213.320 jamaah haji reguler Indonesia terbagi atas 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 hingga 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jamaah haji akan berlangsung dari 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Pada hari pertama, ada 22 kloter yang akan terbang ke Arab Saudi. 3 kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter dari embarkasi Jakarta Bekasi, 5 kloter dari embarkasi Solo, 5 kloter dari embarkasi Surabaya, serta masing-masing 1 kloter dari embarkasi Batam, Palembang, Banjarmasin, Kertajati, Lombok, Makassar, dan Padang. Pesawat yang mengangkut jamaah haji berangkat dari pagi hingga malam pada 12 Mei 2024 dan 2 penerbangan pada dini hari 13 Mei 2024. Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, kloter pertama jamaah haji reguler dari Jakarta akan dilepas dan menjadi yang pertama terbang ke Arab Saudi. Kemudian disusul jamaah haji dari Banten dan Lampung. Jamaah Jawa Barat dari asrama Bekasi juga terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. 2 kloter awal jamaah haji Jawa Barat yang mengangkut 435 jamaah dan 5 petugas kloter terbang dengan pesawat berbadan besar. Dengan pesawat Garuda yang berukuran lebih kecil berkapasitas 360 orang, Garuda Indonesia mengangkut 5 kloter jamaah haji kloter awal dari embarkasi Solo. Penerbangan terakhir jamaah haji dari Jawa Tengah pada 12 Mei jelang tengah malam dan esoknya pagi-pagi sudah terbang kloter lain dari Bandara Adi Sumarno. PPIH embarkasi Surabaya juga bakal sibuk mengurus keberangkatan 5 kloter jamaah kurang dari 24 jam. Petugas harus melayani 371 jamaah haji
kali 5 kloter untuk layanan asrama haji hingga mengangkut transportasi bus untuk menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Dari 7 embarkasi lainnya, jamaah kloter awal berangkat dengan menggunakan Saudia dan Garuda Indonesia. Pesawat membawa jamaah dengan kapasitas lebih banyak dari embarkasi Batam, Palembang, Makassar, dan Kertajati. Kemudian dengan kapasitas lebih kecil dari Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Jamaah Haji Indonesia tahun 2024 terbagi dalam 554 kelompok terbang. 294 kloter terbang dengan Garuda Indonesia dan 260 kloter dengan Saudi Airlines. Jamaah haji melalui embarkasi Surabaya 106 kloter atau yang terbanyak dari total kloter pada tahun ini. Pada 2024, embarkasi Surabaya untuk pertama kali menggunakan layanan Fast Track. Saudi menyediakan 3 layanan Fast Track dalam Mekah Road Haji 1445 Hijriah 2024 Masehi, yakni Bandara Juanda Surabaya, Adi Sumarno Solo, dan Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Hanya Indonesia yang memiliki 3 layanan Fast Track di dunia dalam penyelenggaraan ibadah haji, kata Saiful. Menurut Saiful, dengan Fast Track, jamaah saat turun di Madinah atau Jeddah bisa langsung menuju pondokan. Ini tentu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada jamaah haji Indonesia, karena urusan dokumen haji dan keimigrasian diselesaikan di embarkasi haji tanah air. Melalui jalur Fast Track, jamaah haji Indonesia tidak lagi melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian ketika sampai di Bandara Saudi. Jamaah haji yang mendapat layanan jalur Fast Track bisa segera menuju hotel di sektor yang telah ditentukan untuk beristirahat. Sementara jamaah haji yang tidak mendapatkan layanan Fast Track harus melewati proses pemeriksaan dokumen keimigrasian di Bandara Saudi. Kementerian Agama terus melakukan percepatan penerbitan visa jamaah haji Indonesia. Sepekan sebelum keberangkatan jamaah haji kloter awal, sudah lebih dari 195.000 visa jamaah haji reguler yang terbit, atau sekitar 92% dari total kuota 213.320 jamaah haji reguler. Kemenak terus melakukan percepatan agar visa terbit segera mencapai 100%. Syukur-syukur sebelum keberangkatan jamaah dimulai, cetus Saiful. Pemvisaan diawali dengan proses input data dan dokumen jamaah haji oleh tim Kemenak Kabupaten Kota dan Kanwil Kemenak Provinsi. Saat ini, data yang masuk dan terverifikasi 223.474 jamaah. Dokumen yang diproses sudah melebihi kuota haji tahun 2024. Prosentasenya mencapai 104,76% karena termasuk jamaah dengan kuota cadangan. Dari 223.474 dokumen yang terverifikasi, Kemenak sudah mengajukan request visa untuk 212.429 jamaah haji reguler. Dengan terobosan proses pemvisaan ini, seluruh kuota jamaah haji Indonesia diharapkan bisa terserap maksimal. Jamaah haji Indonesia, bersiaplah berangkat ke Tanah Suci dengan persiapan terbaik dan memantapkan niat berhaji karena menjalankan perintah Allah. Menjaga kesehatan tubuh dengan baik agar bisa beribadah dengan
maksimal di Tanah Suci. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.